Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salwa Sausan dari PS6A akan menjelaskan tentang bisnis plan saya yaitu seblak patso. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ringkasan singkat usaha dari usaha patso saya. Seblak bakso merupakan usaha kuliner yang menawarkan makanan khas Sunda berupa seblak dengan berbagai pilihan topping dan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Usaha ini menargetkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menyukai makanan pedas dengan harga terjangkau. Seblak bakso ini hadir dengan cita rasa yang khas, berbahan kualitas, dan pelayanan yang cepat untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, jadi seblak bakso yang saya jual yaitu seblak instan. Nah, jadi misalnya dengan harga ekonomis, teman-teman akan mendapatkan seblak dalam versi instan. Jadi tinggal langsung dulu saja. Nah, kemudian kenapa alasan saya memilih usaha seblak? Yang pertama, makanan kekiniannya semua kalangan. Saya berpikir bahwa seblak itu bukan hanya untuk anak-anak sekolahan sama mahasiswa saja, tetapi juga sekarang mulai kayak orang tua, kadang yang udah di atas 30 tahun itu masih suka sama seblak. Lebih tepatnya itu lebih suka makanan-makanan pedas. Nah, jadi saya memilih usaha seblak ini karena makanan kekiniannya semua kalangan. Kemudian yang kedua, harganya terjangkau. Dengan harga misalnya seperti 10.000 itu sudah mendapatkan topping yang banyak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, beragam pilihan topping suka-suka. Nah, jadi dalam seblak yang saya sediakan itu bermacam-macam topping yang saya sediakan, misalnya seperti mie, kemudian bakso, kemudian yang lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, porsi yang mengenyangkan. Makanan bersifat kuah itu buat kita kenyang. Ditambah lagi dengan topping-topping lainnya seperti mie, seperti bakso, seperti sayuran dan lain-lain, itu juga bisa membuat kita kenyang. Kemudian target pasar. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang pertama yaitu semua kalangan usia. Nah, jadi entah itu pelajar, entah itu seperti mahasiswa, karyawan, dan lain-lain, seperti orang-orang tua itu bisa menikmati seblak. Nah, yang kedua itu pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pecinta pedas. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kadang-kadang nggak anak muda, orang tua, itu kadang-kadang ada yang pecinta pedas. Nah, jadi seblak ini sangat cocok untuk semua kalangan usia. Kemudian yang ketiga, aktif di sosial media dan selalu suka FOMO soal makanan kekinian. Nah, identik orang zaman sekarang yaitu suka FOMO dengan apa yang ada di inovasi makanan yang disediakan sekarang. Misalnya mereka melihat di sosial media, otomatis mereka akan, wah enak banget nih mau coba gitu. Nah, jadi target pasarnya yaitu 3 jenis yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya strategi penjualan. Strategi penjualan yang saya akan ambil yaitu seperti promosi lewat sosial media, misalnya seperti Facebook, IG, mungkin TikTok, bisa membantu promosi jualan seblak saya. Kemudian yang kedua, mentagar teman-teman sosial media. Nah, ini sangat penting sekali karena dengan mentagar teman-teman sosial media, selain mereka tahu kita menjual produk seblak, mereka juga bisa ikut memasarkan atau ikut mempromosikan jualan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, membuat promosi bonus minuman pada hari tertentu. Maksudnya kalau hari Jumat, misalnya hari Jumat kita jualan, nah otomatis pelanggan yang membeli hari Jumat akan mendapatkan bonus, misalnya ST include dengan seblak include dengan ST, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, keunggulan produk seblak bakso. Nah, keunggulan produk saya pasarkan yaitu produksinya dari rumah, kemudian bahan selalu segar dan diperbarui. Kemudian 3, sistem mengantri untuk pemesanan dalam jumlah banyak seperti reseller. Nah, saya juga menyediakan pemesanan dalam jumlah banyak. Misalnya ada orang yang mau ngambil produk saya. Nah, jadi saya meminta kepada mereka untuk pesan di hari sebelumnya. Saya pesanan 30, 50, itu harus memesan terlebih dahulu agar saya membuat dalam jumlah banyak selain yang saya jualkan sendiri. Kemudian pengantaran, delivery atau langsung saji. Nah, saya menyediakan 2 opsi ini agar pelanggan bisa memilih mau diantar secara masih mentah atau sudah disajikan. Kemudian selanjutnya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT-nya itu dalam usaha saya ini tentunya mempunyai satu strength, kekuatan atau keunggulan dari produk saya. Yang pertama seperti rasa khas dan bumbu autentik. Saya juga menyajikan dengan seblak dengan rasa yang autentik dan juga pekat, sehingga
pelanggan bisa puas dengan rasa yang sudah saya tawarkan. Kemudian yang kedua, harga kompetitif atau lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, banyak pilihan topping. Nah, kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Selain keunggulan produk yang saya miliki, tentunya juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu produknya tidak tahan lama. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada bahan baku harian. Misalnya seperti seafood itu juga ketergantungan pada bahan baku hariannya. Entah itu misalnya saya membeli di frozen food, kadang itu ada, kadang tidak. Kemudian yang tiga, opportunities atau peluang. Nah, peluangnya itu tren makanan pedas masih sangat tinggi. Kemudian yang kedua, potensi pemasaran melalui media sosial. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Walaupun ketiga analisis itu sudah saya sebutkan, tentunya juga memiliki ancaman. Yang pertama yaitu banyak pesaing sejenis. Kemudian perubahan harga bahan baku. Ini yang sering terjadi pada usaha kuliner. Kadang-kadang harga di pasar itu, harga bahan bakunya itu sering naik, kadang sering nggak ada, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis produk yang saya pasarkan. Yang pertama seperti seblak bakso besar, seblak ekor udang, seblak dumpling ayam, dan seblak dumpling keju dengan harga dimulai dari Rp10.000. Nah, misalnya jika dijual kembali atau reseller atau pengantaran ongkos antar, maka akan ditambahkan biaya penambahan sekitar Rp2.000. Lanjut pada jam operasional. Nah, jam operasionalnya itu dimulai dari jam 8 hingga jam 5 sore. Nah, itu dibuka dari Selasa sampai dengan Sabtu, kecuali libur di hari keagamaan. Rencana keuangan yang sudah saya estimasikan seperti misalnya modalnya itu dari bahan-bahan atau barang-barangnya, yaitu seperti bahan bakunya itu saya sediakan sekitar 700.000, peralatan 2.500.000, kemasan 200.000, cadangan kasnya itu 550. Jadi total keseluruhan yang saya miliki untuk modalnya itu 3.950. Dengan estimasi penjualannya itu penjualan rata-rata misalnya 30 porsi per hari. Dengan harga rata-ratanya itu 12.000 per porsi. Dapatkan harian yang saya dapatkan dalam 30 hari dikali 12.000 sekitar 360.000. Nah, jadinya pendapatan bulanan yang saya dapatkan bisa menjadi 10.800.000. Kemudian analisis kelayakan usaha saya. Nah, yang pertama yaitu modalnya relatif kecil. Kemudian yang kedua, bahan baku mudah ditemui dan didapatkan. Yang ketiga, permintaan pasarnya tinggi. Yang keempat, potensi keuntungannya cukup besar seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang kelima, dapat dikembangkan melalui platform digital dan layanan pesan antar. Walaupun terdapat keunggulan dari penjualan produk saya, juga perlu adanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL sementara. Yang pertama seperti limbah cair, berasal dari misalnya air bekas mencuci bahan baku. Yang kedua, air bekas mencuci peralatan masak dan makan. Saya menyadari bahwa dampak dari usaha saya ini menimbulkan dampaknya tersendiri, seperti misalnya limbah cair. Nah, ini juga dapat menimbulkan pencemaran jika dibuang sembarangan ke saluran air. Kemudian yang kedua, limbah padat berasal dari misalnya seperti sisa bahan makanan kalau misalnya tidak habis, kemudian plastik kemasan bahan baku dari produk instan yang saya jualkan. Kemudian yang ketiga, sampah kemasan makanan atau sayur-sayuran. Nah, dampaknya itu menimbulkan bau dan mengurangi kebersihan lingkungan. Walaupun memiliki dampak dari AMDALnya, tapi saya juga memiliki upaya penyelesaian pada usaha saya, yaitu yang pertama pengolahan limbah cair, yaitu dengan membuang air limbah melalui saluran pembuangan yang tersedia atau saya sediakan sendiri. Yang kedua, memasang penyaring sederhana untuk menahan sisa makanan agar tidak menyumbat saluran air. Nah, kemudian yang kedua, pengelolaan limbah padat. Dengan memisahkan sampah organik atau anorganik bisa dijadikan kompos, itu sangat berguna. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sampah dalam tempat sampah tertutup. Kemudian yang ketiga, membawa sampah secara rutin ke tempat pembuangan yang telah ditentukan, yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari usaha saya, Seblak Patso merupakan usaha kuliner yang memiliki peluang berkembang karena menawarkan produk yang sesuai dengan selera masyarakat, khususnya kalangan muda, dengan strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang terjaga, dan pelayanan yang baik.
Usaha ini diharapkan mampu bersaing dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, seperti itu saja penjelasan dari usaha seblak bakso saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.